Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita saudara dimanapun kita berada. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kembali ada di dalam renungan Sosyanim yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya bahwa keberadaan kita sepanjang hari ini adalah berkat anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menggunakan waktu ini untuk kembali bersama bersekutu dengan Tuhan, menikmati berkat-berkat Allah yang istimewa lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu di sepanjang hari lepas hari yang kami lalui. Dan malam hari ini Tuhan, kami sungguh merindukan suara-Mu. Kami merindukan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Oleh sebab itu kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi setiap hati kami yang mengikuti dan mendengarkan renungan ini. Sebab kami percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu hidup, firman-Mu sanggup mengubahkan seluruh keberadaan hidup kami dan membawa kami semakin hari semakin sama seperti Yesus. Berkati waktu ini Tuhan, berkati firman-Mu yang hendak kami dengar. Dengan mengucap syukur kami mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama membuka satu bagian di dalam firman Allah yang tercatat di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, judul renungan kita adalah pujian membungkamkan musuh.
Saudara, kita akan fokus pada ayat yang ketiga. Satu ayat yang mungkin kita sudah pernah dengar, baca dan renungkan. Firman Tuhan berkata demikian. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Kristus Yesus Tuhan adalah Tuhan yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Hanya Dia pribadi yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan kita. Saat kita memuji-muji Allah, maka hati Allah disenangkan. Tetapi sebaliknya, saudara, ketika kita memuji-muji Allah, maka iblis tidak akan menyukai hal ini. Iblis tidak sanggup dan tidak bertahan ketika mendengar umat-umat pilihan Allah, orang-orang tebusan Allah, memuji-muji namanya. Pujian itu seperti sebuah senjata yang tajam, saudara. Ketika dia dinaikkan, maka puji-pujian itu sanggup menghancurkan pertahanan iblis. Karena itu, saudaraku, jangan pernah sekali-kali menganggap bahwa puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Mazmur 8 ayat yang ketiga berkata bahwa Tuhan sudah meletakkan kekuatan dasar di mulut bayi-bayi dan anak-anak untuk membungkam musuh dengan puji-pujian. Artinya, saudara, bahwa ada kekuatan yang luar biasa, ada kekuatan yang dahsyat di balik pujian. Saya tidak tahu seperti apa yang saudara rasakan ketika saudara menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Apakah pujian itu sesuatu yang luar biasa? Apakah pujian itu sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita? Saudara, Daud adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia tidak pernah luput dari masalah. Dia juga pernah berada dalam kesesakan. Dia ada di dalam tekanan dan ujian. Namun hal itu tidak membuat Daud larut dalam keputusasaan. Justru ia semakin menguatkan hatinya, bahkan memaksa jiwanya untuk memuji Tuhan. Mazmur 42 ayat yang ke-5 dan 6 berkata, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, Daud percaya ketika ia terus-menerus memuji-muji Tuhan, maka ada pintu-pintu kesempatan yang semakin terbuka untuk mengubah satu situasi yang mustahil menjadi mungkin. Mengubah kekalahan menjadi sebuah kemenangan, serta mengubah satu kepedihan menjadi sukacita yang besar. Oleh karena Tuhan hadir
di setiap pujiannya. Paulus dan Silas juga mengalami hal ini, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25, mereka mengalami satu kekuatan yang luar biasa ketika mereka menaikkan pujian di hadapan Allah. Pujian itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Pujian itu bukan sesuatu yang dinaikkan hanya untuk menunggu firman Allah diberitakan. Tidak, saudara. Pujian itu sesuatu yang menyukakan hati Allah. Pujian itu adalah satu kekuatan di mana dia sanggup membungkamkan musuh yang hendak menjatuhkan kita. Kesulitan hidup yang membuat kita tidak berdaya. Ketika kita memuji Allah terus-menerus dengan kesungguhan hati, sesungguhnya kita dibaharui, kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita diyakinkan lagi bahwa pengharapan hanya ada di dalam Yesus. Dalam situasi yang buruk sekalipun, saudara, tetaplah perkatakan iman kita melalui pujian-pujian kita di hadapan Allah. Mazmur pasal yang ke-9 ayat 4 berkata, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Memuji-muji Tuhan itu sama seperti kita sedang berbicara dengan Tuhan. Dengan kata-kata yang sedang disaluti, dibaluti dengan iman. Itu sebabnya, saudara, ketika kita menaikkan pujian, ketika kita memuji Tuhan, kita perlu setuju dengan pujian itu. Kita menyanyikannya dengan iman, bukan sekedar, bukan asalan, tetapi ada hati yang terangkat kepada Tuhan. Waktu kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan, kita sedang memandang Tuhan dengan penuh hormat dan pengagungan. Tuhan tersentuh hatinya, saudara. Ketika umat-umatnya menaikkan pujian yang dinaikkan dengan hati yang penuh kekaguman dan ketulusan. Tuhan sangat tersentuh hatinya dan itu membuka matanya, menyendengkan telinganya, terarah kepada saudara dan saya. Ada kuasa di dalam puji-pujian. Bukan hanya kuasa yang menyatakan yang mustahil menjadi mungkin, tetapi kuasa untuk membungkamkan setiap tipu muslihat iblis. Saudara, saat kita memuji Allah, kita sedang menghadirkan Tuhan di sana. Dan bila Tuhan hadir, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Saya percaya, saudara, kehadiran Tuhan tentu menyatakan sesuatu yang besar pasti terjadi. Puji-pujian kepada Tuhan adalah hal yang sangat tidak disukai oleh musuh. Dan tahukah saudara, musuh kita bukanlah darah dan daging. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Efesus pasal 6 ayat 12 berkata bahwa musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini seperti roh-roh yang jahat di udara. Jadi musuh utama kita adalah iblis dan kita harus membungkam dia dengan pujian. Iblis bertekuk lutut dan dia tidak bisa berbuat apapun ketika kita dengan hati yang penuh kesungguhan di hadapan Allah memuji-muji namanya.
Ketika kita memuji-muji Tuhan, kita sedang membungkam kekuatan si iblis. Kita sedang membungkam setiap tipu daya. Kita sedang membungkam setiap ketidakpastian yang ditawarkan, diberikan oleh iblis. Dan membawa kita memiliki satu pengharapan. Bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Waktu kita memuji Allah, Tuhan sedang berperang ganti saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti memuji Tuhan, saudara. Hal itu sangat disukai oleh Tuhan. Puji-pujian itu menghancurkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh iblis. Oleh sebab itu biarlah mulut kita adalah mulut yang sungguh-sungguh memuji. Hati kita adalah hati yang sungguh-sungguh memuji Allah. Haleluya. Jadikan pujian kepada Tuhan adalah satu hal yang menjadi gaya kita sebagai orang-orang percaya setiap hari, saudara. Sehingga mulut ini bukan mulut yang mengeluarkan kutuk dan kata-kata yang tidak baik, tetapi mulut yang dipakai untuk memuji-muji Allah. Mazmur 95 ayat yang pertama berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Karena sorak-sorai untuk Tuhan itu mengundang perhatian Allah. Menyukakan hati Allah. Sorak-sorak itu memperlihatkan semangat di hadapan Tuhan. Rasa percaya diri kita dalam membangun iman. Terlebih saudaraku, firman yang disampaikan itu menjadi satu hal yang membangun iman kita di hadapan Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian. Ada kuasa di dalam sorak-sorai kita, saudara. Saat kita menyerukan nama Yesus dengan sorak-sorai, setiap belenggu dilepaskan dan tembok-tembok persoalan diruntuhkan di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku, mari terus memuji-muji Tuhan dalam segala waktu dan dalam segala keadaan. Karena waktu kita memuji Allah, maka Allah berperang ganti saudara dan saya. Dan kemenangan itu menjadi milik bagian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hidup kami ini adalah hidup yang sangat berharga. Tuhan memiliki tujuan yang pasti atas kehidupan kami. Dan biarkan kami menjadi umat-umat yang terus-menerus memuji-muji Allah. Sebab kami percaya ada kuasa di dalam pujian. Membungkamkan segala tipu daya muslihat iblis. Bahkan meruntuhkan tembok-tembok yang sedang dibangun oleh kuasa kegelapan. Dan membawa kami terus, Tuhan, berada di dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Berkati setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, maju terus di dalam Tuhan. Haleluya.
adalah rumahku.